Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Lazada. Nah, di sini saya adalah sebagai orang pertama untuk menjelaskan tentang tujuan dari kerja kelompok kami. Di sini tujuan kami adalah membuat sebuah web yang mana web ini berfungsi untuk pendataan penduduk. Di sini kami berlangganan menggunakan rumah web dengan domain dan hosting. Jadi sebelum masuk ke dalam cPanel, kita mengetikkan cPanel di dalam Chrome yang mana nanti tampilannya akan muncul untuk bagian username dan juga passwordnya. Jadi username dan passwordnya ini ada ketika kita sudah berlangganan di rumah web. Kemudian langkah selanjutnya, sebelum kita masuk ke lebih jauh, untuk pembuatan domainnya itu langsung aja kita klik di sini domain. Setelah itu maka muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, langsung aja kita klik create a new domain, dimana di sini kita disuruh untuk membuat nama domainnya. Di sini kita bebas membuat nama domainnya itu apa aja. Misalnya kalau seandainya seperti saya membuat aplikasi pendataan penduduk, maka di sini saya buat aplikasi pendataan penduduk. Setelah itu klik submit tanpa mencentang bagian share dokumen root atau home @tukil 1987. Kemudian setelah selesai seperti itu, maka kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Jadi jauh sebelum tampilan seperti ini, kita disuruh untuk masuk ke dalam file manager. Setelah itu, sebelum ketampilan seperti ini adalah halaman utama dari cPanel, yang mana di sini kita klik file manager. Nah, setelah file manager ini, kita diarahkan untuk memilih public HTML. Kita double klik, kita klik 2 kali. Tadi saya sudah membuat untuk nama domainnya itu adalah bagian pendataan penduduk. Tapi di sini tadi saya buat nama domainnya itu adalah di Census dengan nama domain yang sebelum saya buat, yaitu @unakita_myid. Langsung di double klik. Nah, jadi di sini saya sudah membuat untuk bagian codingan data penduduknya, kemudian untuk bagian home, bagian index, koneksi, login, file CSS, dan juga user root PHP-nya. Jadi, untuk membuat file-file codingannya ini mudah sekali. Langsung aja setelah kita membuat tadi untuk bagian nama domainnya, kita double klik, maka kan akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik file. Nah, di sini adalah kita bisa membuat nama file baru. Misalnya di sini saya buat index.html, kemudian pilih create a new file. Nah, dia akan muncul di halaman ini. Tadi kan saya buat index. Nah, untuk melihat codingannya, klik kanan, kemudian pilih edit. Setelah itu klik edit. Di sini tadi saya sudah memasukkan codingannya. Jadi untuk tampilan index HTML ini adalah bagian tampilan di dalam dashboardnya, yang mana di sini akan menampilkan judul awal, yaitu sumber data di website kami. Kemudian ada judul link di bawahnya lagi. Di sini saya buat ini adalah halaman utama. Silahkan login untuk selanjutnya. Jadi ini masih dashboard tampilan awal, dimana di sini harus melakukan login untuk bisa masuk dalam aplikasi pendataan penduduk. Kemudian setelah itu kita kembali lagi. Nah, di sini juga saya sudah membuat untuk codingan bagian home-nya. Kita lihat. Jadi untuk membuat file-file ini tadi sudah saya beritahu. Langsung aja kita klik file, kemudian kita masuk membuat nama file, yang setelah itu kita pilih edit. Maka kita akan masuk ke dalam file yang tadi kita buat atau file barunya. Nah, jadi untuk bagian codingan home.php ini, kita pilih edit, klik kanan ya, lalu pilih edit, kemudian klik edit lagi. Nah, ini adalah tampilan atau kode program di home.
Di sini ada seperti bagian tulisannya juga ada ukuran tulisannya. Nah, di sini ada untuk bagian judul, di sini juga ada dibuat data penduduk dan data operator. Jadi ini home ini adalah beranda awalnya. Kemudian di sini juga ada tampilan yang mana untuk bagian home ini saya menambahkan sebuah gambar. Ini mungkin seperti file CSS yang mana untuk menambahkan tampilannya menjadi lebih menarik. Di sini ada bagian IMG SRC. Nah, di sini untuk menambahkan file gambarnya, di sini saya memilih gambar Garuda. Kemudian kita masukkan juga jenis filenya ini apa, JPG atau PNG. Nah, ini sebagai background belakangnya ya. Namun ketika kita sudah melakukan login, jika passwordnya itu benar, maka akan masuk ke dalam data penduduk. Tapi apabila tidak berhasil, maka tidak bisa masuk ke dalam aplikasi data penduduk. Jadi akan muncul tampilan Anda berhasil login. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh orang kedua dari teman kelompok saya. Halo teman-teman, nah di sini saya menjadi orang kedua. Perkenalkan, nama saya Dini Farhatun. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Teman saya sebelumnya belum menjelaskan bagian koneksi sama file CSS. Nah, di sini bagian koneksi dia akan mengkoneksikan ke FTUNA ini di bagian PHPMyAdmin. Nah, sebelum itu langsung saja kita klik kanan, kita pilih edit. Juga. Nah, di sini ada tampilan host, user, password, database. Dan di sini juga terhubung ke PHPMyAdmin. Jadi di sini bagian usernya dan juga password sama database-nya. Di sini dia ada tampilan user sama penduduk. Di sini dia keterkaitan. Nah, di sini kalau dia berhasil, dia akan terkonek, dan kalau dia gagal, dia akan menampilkan koneksi gagal. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang style CSS. Sebelumnya, style CSS ini dia akan membuat tampilan lebih menarik dan lebih bagus. Jadi di sini kita akan misalnya kalau membuat warna pink atau warna biru, di sini juga akan membuat kode programnya. Jadi tampilannya seperti yang kita inginkan. Nah, di sini style CSS juga memiliki elemen-elemen hingga dapat membentuk suatu aplikasi web yang terlihat menarik. Kita klik aja, kita pilih edit, kita pilih edit lagi ya. Nah, di sini bagian style CSS ini dia menampilkan background, warnanya, ukurannya, margin. Nah, seperti ini. Di sini dia akan sesuai yang kita inginkan, hingga dia akan menghasilkan tampilan lebih menarik. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya yang ketiga. Baiklah, di sini saya menjadi orang ketiga. Nama saya Selvina Agustin. Di sini saya akan menjalankan programnya. Jadi nama webnya desain uno kita id enter. Jadi ini merupakan tampilan awalnya, tampilan loginnya. Untuk username tadi di awal saya sudah membuat username menjadi admin, namanya admin. Untuk passwordnya, untuk password tadi saya sudah buat. Jadi kita login. Oke, di sini tampilan untuk loginnya. Jadi di sini namanya kita buat kita isi Firna.
alamatnya Bang Sari. Jenis kelaminnya kita perempuan. Untuk pekerjaan kita buat mengajar. Usianya 21. Jika sudah, kita simpan datanya. Nah, di sini berhasil ya, karena sudah ada bacaan data berhasil disimpan. Untuk mengeceknya, kita scroll ke bawah. Ini ya, ini sudah berhasil ya. Kira-kira kita akan cek di database-nya di sini. Nah, ini dia ya, tadi Vina. Ini alamatnya Bangun Sari, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya mengajar, usianya 21 tahun. Ini pas ya. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan tentang pembuatan pendataan penduduk. Jadi pembuatan pendataan penduduk merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data kependudukan. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, proses pencatatan, pengolahan, dan akses data menjadi lebih cepat, akurat, dan lebih mudah. Fitur-fitur seperti formulir online, basis data yang terpusat, serta dashboard untuk menganalisis data mempermudah pihak terkait dalam memantau dan mengelola informasi penduduk secara real-time. Pendataan penduduk juga mendukung transparansi dan meminimalkan kesalahan manual. Ya Allah, serius Rafael. Pendataan penduduk juga mendukung transparansi. Udahlah, entenglah mau sih lah. Udahlah. Pendataan penduduk juga mendukung transparansi dan meminimalkan kesalahan manual yang sering terjadi dalam pencatatan konvensional. Selain itu, sistem ini dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan publik lainnya, seperti administrasi kependudukan, kesalahan dan pendidikan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas pada masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, desain yang responsif, dan perlindungan keamanan data yang memadai, pendataan penduduk dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan pengolahan data penduduk di era digital. Baiklah, akan dilanjutin oleh orang pertama tadi. Halo guys, kembali lagi dengan saya sebagai orang pertama dari kelompok Lazada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan web untuk profil kelompok saya. Jadi di sini langkah-langkah juga ketentuannya hampir sama, atau sebenarnya sama juga sih seperti pembuatan aplikasi pendataan penduduk tadi. Mungkin perbedaannya di pas uploadkan foto untuk profilnya, karena tadi kalau untuk bagian pendataan penduduk itu menguploadkan profilnya itu ada pada bagian indeks atau file CSS-nya. Sedangkan untuk profil kelompok ini itu penguploadan fotonya ada juga inputannya yang ada di MySQL ini. Langkah pertama itu sama, kita klik bagian domain di sini, kita share untuk bagian domain. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita diarahkan untuk mengklik bagian create a new domain. Kemudian di sini kita menunggu loadingnya. Nah, di sini kita juga disuruh membuat untuk nama domainnya.
Kemudian selanjutnya setelah kita selesai membuat ini semua, maka kita akan masuk ke dalam file manager. Nah, di sini saya sudah membuat codingan untuk bagian file manajernya. Untuk membuat file ini, untuk bagian ini, misalnya untuk bagian indeks, ini sama seperti tadi pas pembuatan pendataan penduduk. Kita klik file, kemudian kita buat index.php, kemudian pilih create new file, kemudian untuk memasukkan codingannya kita klik kanan pada bagian indeks, kemudian kita pilih edit lagi untuk masukkan codingannya. Jadi di sini kita buka ya, seperti ini, klik edit, kemudian pilih edit lagi. Nah, jadi ini juga untuk bagian indeks PHP ini terhubung ke tabel anggota yang ada di dalam SQL. Jadi kita kan sebelum ini juga sudah membuat database yang mana untuk penamaan database-nya itu di sini saya buat profil kelompok, kemudian untuk nama tabel yang di sini saya buat tabel anggota. Kemudian di sini untuk bagian title, bagian title ini adalah penamaan judul di halaman dashboard awal atau awal tampilannya. Di situ untuk judul awalnya dibuat dengan nama profil kelompok, kemudian profil kelompok kami. Kemudian selanjutnya untuk bagian koneksinya, di sini kita klik kanan, kemudian pilih edit. Setelah itu pilih edit lagi. Nah, untuk host ini kita buat localhost, kemudian untuk bagian user ini terhubung dengan nama database yang ada di localhost MySQL-nya. Ini yang saya tandai. Nah, ini merupakan bagian dari usernya. Di sini saya untuk user dan database ini saya buat sama agar lebih mudah. Kemudian ini untuk bagian passwordnya ini adalah ketika kita membuat sebuah database, nah itu kita akan meminta untuk membuat passwordnya. Jadi usahakan kalau bagi yang pelupa ini untuk bagian passwordnya itu dicatat aja. Jadi pas untuk bagian codingan bagian PHP-nya agar mudah untuk terkoneksi ke dalam database. Kemudian sebelum ini mungkin teman-teman sudah bertanya bagaimana cara membuat sebuah database-nya. Jadi di sini untuk membuat database-nya kita pilih manage my database. Kita klik aja. Nah, di sini ada bagian create new database. Di sini kita bisa membuat nama database yang ingin kita buat, kemudian setelah itu kita pilih create database. Kemudian di sini untuk bagian modify database. Nah, di sini kita pilih database yang tadi sudah kita buat. Jadi kan di bagian create database ini kita disuruh untuk meminta dibuatkan database-nya. Kemudian setelah kita buat create database, maka di sini akan muncul database yang akan kita buat. Kemudian kita cek database apakah database yang sudah ada atau belum. Kemudian sama seperti bagian yang repair database-nya. Langkah selanjutnya di sini adalah add new user, atau di sini mungkin pembuatan username-nya. Jadi ini username tadi ini saya samakan dengan nama database-nya, kemudian password-nya tuh dibuat dan saya ingat juga. Setelah itu pilih aja create user. Setelah itu langkah selanjutnya ada bagian add user to database, yang mana di sini ada bagian user dan database untuk di add atau ditambahkan. Nah, setelah itu sudah selesai, maka Anda mungkin akan masuk ke dalam tampilan seperti ada bagian user nama database itu akan muncul. Nah, itu juga perlu diingat karena itu akan dimasukkan ke dalam file codingan di dalam koneksi ini. Setelah seperti ini, kita kembali aja pilih home. Nah, kalau sudah membuat database, dia akan muncul di sini. Ini tadi nama database-nya saya buat STU9987 garis bawah profil garis bawah kelompok.
Untuk menambahkan tabelnya, di sini klik aja untuk nama database-nya, kemudian kita pilih SQL. Nah, setelah itu kita masukkan codingan untuk membuat tabel anggotanya. Setelah jadi maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi coba aja kita untuk menjalankannya. Cara menjalankannya menggunakan nama domain yang tadi kita buat. Jadi kalau misalnya kita menjalankan tidak dengan nama domain yang kita buat, dia tidak akan jalan. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ketika saya mengetikkan pada halaman Chrome pp dengan nama domainnya ft.unakita.3.myid. Nah, ini adalah profil daripada kelompok saya, kelompok Lazada. Ini ada nama saya, kemudian ada kedua teman kelompok saya. Untuk menambahkan fotonya, untuk menambahkan bagian fotonya ini saya dari bagian yang awal tadi, nah ini upload. Di sini saya membuat folder, kemudian saya buat nama foldernya itu udah upload, kemudian pilih edit. Nah, di sini saya sudah memasukkan foto. Jadi cara masukkan fotonya ini tinggal pilih aja upload, kemudian pilih select. Nah, di sini ini ada berbagai foto, kemudian setelah kita klik fotonya, kita pilih open, maka dia akan muncul, kita tunggu gitu sampai 100 kan. Setelah itu kita kembali go back. Di sini akan muncul apabila kita sudah menambahkan atau mengupload file gambar di halaman ini. Kemudian untuk bagian koneksinya, nah jadi ini tadi yang perbedaannya antara pembuatan aplikasi pendataan penduduk dengan aplikasi dengan website halaman profil atau profil kelompok. Bedanya gini, kalau di bagian pendataan penduduk tadi itu untuk bagian memasukkan gambarnya itu ada di bagian file CSS dan juga atau di bagian index, sedangkan kalau untuk bagian profil di sini menambahkan sendiri atau membuat folder sendiri. Seperti ini, membuat folder sendiri, kemudian memasukkan nama file gambarnya dengan jenis filenya atau JPG atau PNG. Kemudian untuk menambahkannya di database, kita klik tabel anggota. Setelah itu kita pilih SQL, nah itu kita masukkan nama kita, kemudian kita juga memasukkan nama file foto kita atau gambar kita, juga jenisnya. Setelah itu di save, maka pasti jalan dan akan muncul tampilan seperti ini. Oke guys, jadi sekian keterangan atau presentasi kami mengenai pembuatan web atau website tentang profil kelompok kami dan juga tentang pendataan penduduk. Semoga mudah dipahami. See you next time.